Wih, gede Jadi kalau banget. kita masuk ya apa ya? Jadi dari kantor misalnya stres gitu ya. Ya, jadi ini kayak stress rilisnya dulu lah gitu, sebelum masuk ke rumah gitu ya. Jadi kalau mau bikin rumah, coba dibikin lorong buat stress reliefnya dulu. Buat taman dulu lah gitu ya, taman ada suara air gitu. Ya. Habis itu rumput-rumput, ijo-ijo gitu. Habis itu pulang dengan halo, makan malamnya apa gitu. Selamat pagi semuanya, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia. Kali ini kita lagi ada di daerah di Jakarta. Nah, yang mau gue samperin kali ini adalah rumah hasil buatan adik kelas gue di kuliah. Dan rumahnya ini keren banget, kenapa? Karena rumahnya ini bisa terang di siang hari tanpa pakai lampu apapun sebenarnya. Nah, untuk penasaran isinya kayak apa, yuk kita temuin dulu arsiteknya. Jangan. Oke, ini kenalin. Ini namanya Yayan. Nama konsultan arsitek lo apa? Atelier Bertiga. Oh, Atelier Bertiga. Yeah. Jadi isinya harusnya ada 3. Ada 3, co-founder lah. Gitu. Oke, co-founder. Oke, boleh ceritain nggak Yan? Ini rumahnya tanah berapa, bangunannya berapa, sama konsepnya gimana sih kok bentuknya bisa begini nih? Ini rumah di lahan 350 ya kira-kira. Terus luas bangunannya sekitar 460 lah kalau nggak salah ya. Oke. Sekitar segitulah. Gitu. Terus ini berapa lantai nih? Ini ada 3 lantai ya, 3 lantai setengah lah. Terus konsepnya ini nih gimana nih? Ini kan rumahnya kebetulan ada di Hook ya? Iya, konsep rumahnya sebenarnya gini ya, ini rumah memanjang dari utara ke selatan gitu. Jadi banyak sisi lah ya, sisi yang menghadap ke timur gitu. Jadi kita lihat di arah timur ini buat menghalangi inilah matahari yang udah jam 9 ke atas kan udah panas ya. Oh iya benar. Jadi buat ngeblok si matahari itu gitu. Jadi kalau kelihatan kan banyak sirip-siripnya itu ya, buat sunblock lah kita bilang. Oh, sunblocknya. Ya, sunblocking ya kalau orang bilang sunscreen gitu. Tapi ini keren deh, soalnya kalau kalian lihat nih teman-teman, ini sunblocknya ini melayang. Nah itu terbuat dari apa sih bisa sampai melayang begitu? Kita dari beton sih, beton tipis gitu ya. Terus ini kalau pagarnya sendiri ini dibuatnya agak tertutup ya? Iya sengaja karena ini kan di Hook ya, di Hook banyak. Kalau di Hook yang kita ketahui ada 2 sisi yang kena GSB. Ya, kena GSB gitu ya? kepotong gitu ya. Jadi kita manfaatin sebenarnya area GSB itu buat kolam renang. Gitu. Oh di dalam ini ada kolam renang. Ada tamannya lah gitu ya. Kita bilangnya sih oasisnya rumah inilah gitu ya. Nah jadi biar lebih private ya harus kita tutup sih. Oke. Terus yaudah deh, gue penasaran boleh nggak sih kita masuk? Boleh. Oke. Ini kita mulai dari sebenarnya pintunya aksesnya ada 2 ya. Oh ada 2. Di sana tuh lebih ke area akses servis ya. Ya itu muat 1 mobil sih sebenarnya. Di sini bisa 3 mobil lah. Oh ada 3 ya? Ini pintunya lucu ya? Iya. Kita sebenarnya pintu lipat gitu, tapi kita desain gimana caranya dia ya kayak nyatu semua lah gitu ya. Oke, tapi ini gue lihat ada relnya nih. Relnya ya buat dorong lipat berarti ya? Dorong lipat. Oke, dan ini pakai besi sama kayu apa nih? Kayu bengkirai. Oh, kayu bengkirai. Di bawahnya dikasih perforated. Iya, perforated tuh biar ini kalau kita lihat dari depan dia nyatu, Dek. Ah, gimana tuh? Nah, dari pagar itu tuh. Oh. Nah, segaris gitu loh. Iya. Kalau arsitek tuh emang suka bikin yang kamuflase gitu lah ya. Ya kesan-kesan melayang lah. Kesan-kesan melayang gitu ya. Keren. Terus habis itu pas ketemu ini langsung ketemu taman dalamnya ya. Taman dalam. Terus dikasih roster. Biar apa sih dikasih roster? Kan ini udah ketutup nih. Ya gini kan, karena di sini kan area yang cukup kelihatan ya kalau lagi dibuka semua kan. Cukup kelihatan ke dalam gitu ya. Jadi perlu ada blockingan lagi sih ke arah taman yang ya mungkin orang ownernya mungkin lebih buka-bukaan gitu ya di dalam gitu. Jadi ya perlu blocking aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ini tiba-tiba dibuka, tetap orang nggak bisa masuk ngeliat ke dalam. Di situ kan ada pintu gede lagi ya. Sebenarnya itu pintu utamanya justru di situ. Gitu. Oke, ini pintu masuknya ini gede banget dan panjangnya sekitar 2 meter ya. Jadi kan kalau biasanya kan orang
masuk ke rumah gitu ya, kan biasanya ke foyer Iya, atau bener. ke ruang tamu gitu ya. Kalau ini kita masuknya ke apa, taman dulu lah gitu. Oke, Nah, jadi wow. Wih, gede Jadi kalau banget. kalau kita masuk ya apa ya? Jadi dari kantor misalnya stres-stres gitu ya. Jadi ini kayak stress rilisnya dulu lah gitu, sebelum masuk ke rumah gitu. Iya, iya. Kalau nggak masuk-masuk, kayak itu ketemu orang pertama di rumah langsung diamuk, teman-teman. Iya. Jadi kalau mau bikin rumah, coba dibikin lorong buat stress reliefnya dulu. Buat taman dulu lah gitu ya. Taman ada suara-suara air gitu. Ya. Habis itu rumput-rumput ijo-ijo Iya. gitu. Habis itu pulang dengan halo, makan malamnya apa gitu. Oke. Terus di sini ada kolam renang. Kolam Ini renang. boleh ceritain nggak yang punya ini nih apa nih? Sampai mimpinya tuh gimana sih? Iya, Punya kolam sebenarnya renang. yang punya tuh senang ini sih, senang olahraga gitu ya, senang berenang gitu. Jadi ya butuh kolam renang yang cukup proper lah gitu ya, cukup proper. Oke. Iya, 10 ini sekitar 10 meter ya kolam renangnya, harusnya sih cukup ya. 10 kali 2,5 kali ya nih ya. Dan kemarin sih pengennya dimentokin lagi, tapi nggak ada area hijau-hijaunya. Di sini masih ada lah gitu area hijaunya. Nah di sini tuh pas masuk nih langsung apa sih? Oh, yang di sini ada kamar tamu sebenarnya. Jadi kamar tamu sebenarnya bisa dari dalam atau dari luar gitu. Jadi misalnya tamu nih bangun tidur, buka ini ya kita bikin secara apa? Serasa resort aja, serasa villa gitu. Kayak di Bali gitu kan. Depannya langsung kolam renang gitu. Sebelum masuk ke sini kita masuk Ya, dulu masuk ke. ke ruang utamanya lah ya. Oke. Nah ini ruang utamanya ini sebenarnya nggak terlalu full ya, tapi karena dibikin ada jendela ini dan jendela bisa kebuka semua ya. Bisa kebuka semua. Ceritain dong jendela masifnya ini yang. Oke, sebenarnya gini ya, kita ruang dalamnya itu kita bikin secukup mungkin lah gitu, nggak terlalu gede gitu ya. Jadi kita bikin kaca gini ya, biar ruang dalam sama ruang luar nyatu gitu, serasanya nyatu secara view gitu ya, secara feel gitu. Terus tadi kalau nggak salah pas lagi gue udah masuk nih teman-teman ya, ini jendelanya ini cukup mengambil perhatian gara-gara modulnya itu gede banget ya. Betul, betul. Oke, ini kira-kira ukuran per daun ini nih berapa sih? Ya hampir 2 meter lah per daunnya ya. 2 meter kali Iya. 2 meter kali 2,8 ya? Iya, tingginya 2,8. Dan pintu aluminiumnya bisa, coba. Nah, ini kita ada pocket door sih. Mungkin Oh, oke. biar kesan apa menyatu sama ruang luarnya lebih dapet ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai syuting, kita udah minta izin kalau kita bakal ngotak-ngatik rumahnya nih. Dan inilah yang dinamakan pocket door, teman-teman. Oh, pocket doornya juga keren juga. Soalnya gini nih, ini ada korden. Kordennya pun bisa masuk juga nih ke dalam sini. Jadi bener-bener kayak ngelos gitu ya, Yan ya. Kita pengennya sih semua ya, semua apa pintu yang bisa masuk. Karena mungkin kemarin ada teknis yang dari vendor aluminiumnya nggak bisa gitu ya. Jadi ya setengahnya lah kita masukin. Oh, tapi kayak gini aja rasanya seperti ruang dalam sama ruang luar tuh kayak nyatu ya. Tuh. Oke. Tapi di situ kan ada roster ya. Itu roster itu dia pemisah buat apaan tuh ya? Buat area jemur sih, area servis tadi yang gue bilang. Jadi akses dari sana sama dari sini sih. Oh, ada juga di sini. Ada dari situ juga. Masuk dong, boleh dong. Permisi. Nah, sebenarnya kita di sini kan masuk ke bangunannya ya serasa nggak masuk bangunan sih sebenarnya ya. Oh iya, benar juga ya. Maksudnya masih kayak ruang luar juga gitu. Iya sih. Dan di sini langsung ketemu meja makan dapur sama ruang TV-nya yang gede banget ini. Sofanya gede banget nih guys. Ini ada berapa meter nih Yan untuk lebar sama panjangnya? Lebar ya, sekitar 4,5 meter. Ini 4,5 meter kali 11,5 meter. 11,5 ya. Yan, ini waktu ngedesain si ownernya ini sempat ada request apa nggak sampai lu keluar desainnya kayak gini? Gue coba nginget lagi ya. Ini udah 2-3 tahun yang lalu berarti ya.
Sedangkan apa di huni kan udah 2 tahun yang lalu gitu. Dan masih rapi. Ya sebenarnya ini sih mereka kan udah sebelumnya lihat portofolio kita. Portofolio kita, prinsip-prinsip desain kita itu mereka udah cocok sebenarnya gitu. Jadi kalau kita kan biasanya bikin ruang yang open plan gini gitu ya, yang sama ruang luar juga nyatu secara view gitu-gitu ya. Jadi ya mereka udah cocok sih dari awal kayak gitu. Ini tuh dari tadi ya teman-teman, ini katanya kan akses menuju ke servis, tapi dibikin kamuflase nih. Kamuflase ala-ala lah ya. Ala-ala. Ini pakai cat apa sih? Pakai catnya motifnya apa sih? Gitu. Bilangnya apa motif nih? Stuko lah. Terus ini pintunya pun dibikin juga sama nih teman-teman. Jadi kalau dia benar-benar ketutup, nanti kelihatannya kayak satu gitu ya, cuma ada tali air gini doang ya. Oke. Nah ini masuk ke area servis nanti. Lu pengen kasih lihat gua apa? Ya sebenarnya ini ada ruang servis ya, biasalah gitu ruang servis. Dan di sini ada mungkin ada planning owner buat tambah lift sih gitu. Mungkin ya suatu saat mungkin. Oh iya ya, ini langsung ada sampai ke lantai 3-nya gitu. Sampai ke lantai 3 ya. Dan menariknya di sini kalau dilihat-lihat berarti ini kayak quarternya buat si servis sendiri. Jadi ada kamarnya ada 2. Ada ruang jemurnya, ada dapur kotornya juga sama kamar mandinya sendiri. Dan ada garasinya yang tadi tambahan itu ya. Itu buat jemur sih sebenarnya. Jadi kayak kehidupan owner sama si servis ini juga nggak terganggu ya? Iya benar. Oke, yuk kita lanjut ke kamar. Itu apa itu ya? Yang di mana? Ini nih sebelah. Di sini gudang sih. Ini ada gudang sih. Ya ini kita bikin kamuflase juga lah itu sebenarnya. Biasanya ini kamar mandi ya, tapi ini dibikin gudang. Dibikin gudang. Nah di atas ruang keluarganya ini ada void ya. Iya. Dan void kayak gini bagus banget kalau misalnya teman-teman pengen punya lampu gantung yang kekinian, agak minimalis, nah seperti inilah. Terus boleh lihat ke bagian situ nggak ya? Di sana yang tadi yang kita lihat ada kamar tamu di depan. Oh iya itu dia. Ini kalau aksesnya dari dalam sih. Ini yang berarti kamar tamu tadi ya? Iya, yang bagian depan. Oke, di sini pintunya pakai apa sih ya? Ini sih kita pakai veneer ya, veneer tapi yang udah ditempel di triplek itu loh mbak. Yang di plywood itu. Terus di melamik. Terus lanjut dong ke kamar mandinya di sebelah. Iya, ada kamar mandi. Ya ini kamar mandi bawah sih, ya cukupnya sih. Ya tapi dari depan tetap dapat pencahayaan pemudaraan ya. Oh iya ada ininya ya, ada jendelanya ya tadi ya. Dan ini kelihatan pas di garasi tadi nih teman-teman. Oke, terus ke atas dong. Boleh. Ini lucu banget. Ini siapa yang ngasih ide nih? Jadi kalau kita lihat di depan tadi ya, ada kita pakai bata tempel juga buat fasad kan. Tapi ketutupan si Lee Kuan Yew. Jadi istilahnya kita mau masukin konsep luar ke dalam juga sih. Dan ini lantainya pakai kayu dan banyak yang orang pusing ya teman-teman kalau misalnya ada lighting di bawah itu takutnya mati segala macam. Akhirnya untuk ada pencahayaan pakai di handle-nya aja. Jadi cuma satu aja cukup gitu. Terus di sini ada ini ke daerah kamar utama. Iya, kamar utama. Ini kamar anak di ujung dulu kali ya. Di ujung kayak ada ruang game kali ya, entertainment gitulah. Oh iya. Ini ada ruang TV, ruang game gitu ya. Ya sebenarnya ruang serbaguna lah ya. Oke, nah ini berarti ini ada 2 kamar anak nih. Ya ada 2 kamar anak, dia ada 2 anak gitu ya. Nah masing-masing ada kamar yang sama gedenya lah. Biar nggak dibilang pilih kasih. Kalau yang ini berarti harusnya kamar anak perempuan. Enggak, dia ada 2 anak cowok. Oh 2 anak cowok. Kan hijau mbak. Oh iya. Arni lupa gue. Gue nggak ngerti soalnya. Belum gede anak gue. Taunya warnanya pink sama biru gitu. Oke, dan ini clean desk policy ya. Kayak di kantor-kantor. Clean banget. Ya, sebenarnya makin kesini tuh sunblocknya makin kecil, makin ke atas karena ya mau
ada mempercantik fasad gitu ya. Jadi cahaya lebih banyak yang masuk ke sini. Nanti kita kalau lihat ke sebelah tuh lebih dikit, makin ke depan makin dikit. Oke. Oh, di sini kamar mandi mereka sih. Oh, ini kamar mandi anak ya. Mandi anak di sini. Oke. Terus untuk yang di sini ada apa nih? Ya ini kamar anak juga sama. Sampai furniture-nya pun juga disamakan. Biar nggak pilih kasih. Beda ton paling ya, beda ton. Oke. Dan see-through-nya juga pasti yakin sama kayak yang di sana ya. Oh iya, kelihatan ya, dia agak lebih turun agak ya. Lebih turun karena kemarin kalau terlalu lurus kayaknya itu ya. Plain ya. Ya secara fungsi sih bagusnya turun semua gitu ya. Tapi terlalu plain. Terus ke yang tempat paling penting, kamar utama. Kamar utama. Nah, buat pengganti railing ini dikasihnya kabinet aja ya. Kabinet. Jadi nah, ini dari orang interiornya sih sama ownernya. Desain dari ownernya. Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau desain gitu ya, kayak kita harus kawin gitu sama ownernya. Jadi nggak satu sisi doang sih. Jadi nggak keinginan arsitek aja gitu ya. Jadi waktu itu ngedesain ini, waktu itu pas ngedesain ini, lu ngabisin waktu berapa lama sih buat ngedesainnya? Proses desainnya? Proses desain ya. Kalau proses desain sih sampai gambar kerja gitu ya. Ya sekitar 3-4 bulan lah gitu ya. 3-4 bulan. Terus sama pembangunan ini ikut mengawasi apa enggak? Ikut mengawasi cukup banyak ya. Maksudnya cukup banyak andil ke lapangannya lah. Karena di sini owner bangun sendiri nih. Bangun sendiri. Jadi mau nyoba sesuatu yang baru lah owner ya, walaupun bukan orang konstruksi. Nah, alhamdulillah sih mereka cukup puas lah hasil kerja, hasil percobaan mereka. Hasil ini. jadinya puas. Terus habis itu berarti punya bisikan dong. Ini pas bikin ini berapa sih dia dan berapa lama? Mungkin kalau waktunya sekitar 1,5 tahun kali ya. 1,5 tahun lah gitu. Terus biaya? Kalau biayanya gue kurang tahu pasti ya, mungkin ya per meternya dulu ya 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu sekitar 7 jutaan lah. Iya mungkin kalau sekarang mungkin 9-an ya. 9 jutaan kali ya. Wow, serem sekali ya harga material sekarang. Ya sekarang gila ya. Gila. Makin naik. Pantuh. Boleh nggak masuk ke kamar utamanya? Boleh. Kita udah minta izin nih sama yang punya nih, mau lihat kamar utamanya kayak apa. Wow, kita di pas masuk kita mana? Kita di mana? Di walk-in closet. Oh, walk-in closetnya ya. Terus di sebelah sini ada kamar mandi. Kamar mandi. Jadi ya sengaja mungkin ya di walk-in closet sengaja dibikin cermin gitu ya. Jadi kayak walaupun kayak lorong itu tapi kesannya luas banget gitu. Nah ini di kamar mandinya, kamar mandi. Gede ya, Wak. Sebenarnya kita masih ada kesempatan buat kacanya itu lebih besar sih. Ya karena di sana nggak itu ya, ada yang tadi ada sunscreen tadi ya. Oh iya. Secondary skin. Nah, jadi sebenarnya bisa lebih gede lagi, tapi ini udah cukup sih. Mungkin biar ownernya nggak insecure gitu ya. Jadi kemarin desain awal-awalnya lebih besar. Gitu. Oh lebih gede lagi. Cahaya lebih banyak sih harusnya. Ini kalau misal mau digedein lagi mau masukin berapa orang masalahnya? Gede bukaannya. Dan ini kamar, ini walk-in closetnya. Wardrobe. Oh, ini meja riasnya ya berarti ya? Cukupnya. Cukupnya. Jadi di tempat yang banyak cahayanya. Ya ini masuk ke ruang tidurnya justru ya, ruang tidur. Ya paling ini di sini buat nonton TV sih. Jadi ini TV-nya nih bisa diputer gitu. Biar dia mau lebih prefer nonton di kasur apa nonton di sofa gitu ya. Iya, kelebihan dari ruang kamar tidur yang agak memanjang gini, kita bisa bagi layoutnya begini ya, dan TV-nya diputer gitu ya. Iya, jadi fleksibel sih sebenarnya. Nice. Terus habis itu ini kamar tidur udah simpel aja ya. Jadi nggak ada yang ganggu-ganggu lagi, cuman cukup tempat tidur dan nakas gitu. Jadi bener-bener ownernya tuh bisa tidur tenang. Habis itu plek gitu. Nah, kadang-kadang kalau prinsip kita kebanyakan kayak gitu sih
ya ruang tidur gitu kan, ruang yang jarang digunakan sehari-hari sih, maksudnya kan biasanya buat tidur, jadi kita desainnya pun nggak terlalu besar gitu, nggak terlalu besar, ya secukupnya lah. Jadi kita ngalahin sesuatu yang yang nggak perlu besar, kita menangin yang di area lainnya gitu yang bisa lebih besar, kayak living tadi mungkin lebih besar. Iya, gitu iya ya. benar juga loh. Oke, mau lihat dong lantai 3-nya sekarang. Oke. Lantai 3-nya ini isinya bakal apa aja sih, Yan? Oh, kalau lantai 3 sebenarnya dia fungsinya buat ini aja sih, kalau lagi WFH gitu bisa kerja di atas, sama ada ya rooftop lah, rooftop garden mungkin di atas gitu. Oh ya teman-teman, tadi waktu ketemu ownernya kita sempat ngobrol-ngobrol nih. Kelebihan punya rumah yang didesain sama arsitek itu salah satunya bisa dibisnisin malahan ya. Oh, iya. Jadi rumah ini tuh sempat disewa untuk Film gitu lah, syuting film ya. Filmnya apa? Cari. Cari diri banget juga tadi nggak dikasih tahu. Di komen ya. Ini komen ya. Di komen jawaban. Oke, tadi lucu juga ya di atas plafonnya ini tuh dikasih kayak sirip-sirip gitu ya, skylightnya. Jadi pas nyampur sama si batanya, dia kesannya kayak bikin kotak-kotak. Padahal sebenarnya dia bata sendiri, lampu sendiri. Iya. Kayak Jepang malahan. Oke. Tapi jangan lupa sih biasanya kalau di atas ini kan dia panas kan terperangkap gitu ya di bagian atas, apalagi skylight. Jangan lupa bikin ventilasi sih kalau mau bikin. Oh iya, di samping itu ya? Di samping gitu. Biar udara panasnya keluar. Oke, berarti ini kita di lantai 3 nih sekarang. Mungkin sekarang jadi ruang gym ya. Kayaknya ruang kerja tadi pindah ya, kayaknya di bawah tadi ya, di ruang multifungsi. Iya, awalnya ini arsiteknya terkaget-kaget karena awalnya ini adalah didesain untuk ruang kerja ya. Ruang kerja dan gym. Ruang Tapi kerja sekarang dan mungkin alatnya makin banyak ya. Dia makin, angkat lagi sayang gitu. Oke, sekarang kita ada di bagian ruang luarnya. Ya, kalau jam segini panas ya. Oke, lumayan tapi nggak sepanas itu loh. Enak loh nih. Nih sini ada tempat duduknya ya. Iya. Oke. Bagi yang punya anak di atas 12 tahun sudah cocok. Iya. Kalau belum, Jangan dikunci aja guys. Kalau nggak dia agak terjun bahaya bebas. ya. Nggak bahaya, nggak ada railing tingginya gitu. Iya. Tapi ininya penggantinya adalah dibikin tempat duduk yang panjang nih ya. Jadi nggak langsung plung gitu. Jadi bisa begini nih. Oh my god. Terima kasih sekali Eke udah dibolehin jalan-jalan. By the way, teman-teman kalau penasaran pengen lihat kayak apa, boleh datang ke Instagramnya dia. Oh iya, Instagramnya Atelier Bertiga. Atelier Bertiga. Ya, Terus jangan malu-malu gitu dong, sini dong. Sini dong. Ini malu-malu deh. Dengan seniorku. Ini jangan malu-malu dong. Apa nama Instagramnya? Atelier Bertiga. Atelier Bertiga. Oke. Kalau mau Instagram pribadi saya juga ada beberapa karya juga. Mahadianto_arsitek. Arsiteknya English gitu. Oke. Teman-teman, makasih udah ngeliat kita di episode kali ini. Jangan lupa like, komen, follow, share, dan subscribe YouTube kita. Kita juga ada Instagram dan TikToknya juga di @arsitekturindonesia. Ciao.